sensor flow dan level, sensor bioelektrik dan lain-lainnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sensor optik yang diaplikasikan di perawatan elektromedis. Nah, kalian gimana kabarnya hari ini tadi? Baik, Bu. Oke, saya pengen melihat ekspresi dari kabarnya kalian. Apakah itu lagi ngantuk, apakah lagi capek, apakah lagi sedih, apakah lagi berbunga-bunga? Mungkin ada yang lagi kasmaran atau ada yang Oke, silakan kalian kalian setting di kelas poin kodenya 82297. Kalian fotokan ekspresi yang mewakili kabar kalian hari ini. Nah, iya. Ada Izat kayaknya lagi bahagia banget ya. Ada siapa ini? Josh Black Magic ini siapa? Apakah itu Josh? Oh, Josh. Kenapa gambarnya ini kok bukan Josh? Ini gambarnya siapa ini lagi buruk mikirin apa ini? Cicilan. Oh, mikirkan cicilan. Terus ada Aldi, kenapa kok bersembunyi seperti itu Aldi? Apakah Misterius, Bu. Itu cewek apa itu, Bu? Ada Yono Bubut ini gimana ini? Ekspresinya lagi apa ini? Campur-campur. Oh, campur-campur bingung ya. Daniel Gala kayaknya juga lagi bahagia. Dia apakah kasih Samina, siapa ini? Samina lagi apa ini? Lagi marah? Joker face. Main sedot WC. Wah, ini dia ketiduran ya karena kecapean ya. Kayaknya Adios Formosa, Yusron kayaknya lagi lempeng-lempeng aja dia mungkin. Ekspresi kayak ini. Dan elektromedruk ini nggak tahu dia ini apa maksudnya. Kayaknya dia butuh teman. Alien dulu. Oke, terima kasih sudah bergabung dan dengan ekspresi yang macam-macam. Semoga selalu bahagia ya. Mantap. Terima kasih. Oke, karena tadi ekspresinya macam-macam dan kabarnya insya Allah dalam keadaan yang baik ya. Jadi kita mulai perkuliahan hari ini tentang bahasannya saya akan sampaikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas pengertian sensor optik, prinsip kerja sensor optik dan aplikasi sensor optik. Setelah perkuliahan ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi komponen sistem sensor dan transducer dalam perawatan elektromedis khususnya sensor optik. Referensi yang kalian baca dan sudah dibaca ya? Sudah dibaca apa belum? Beneran sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalian bisa baca referensi Biomedical Instrumentation halaman 270 sampai 290 dan Medical Instrumentation halaman 310 sampai 325. Oke, ini adalah tugas pertemuan yang lalu ya. Tugas pendahuluan sensor dan optik. Tugas yang saya berikan itu kalian dibagi dalam tugas kelompok dan menjabarkan satu sensor contoh aplikasi sensor optik lalu dibuat laporannya. Tadi pagi saya lihat di Sepada ada yang
itu ke sini. Blackbooknya masih oximeter. Apa? Ox- Pulse oximeter. Oximeter. Fungsinya apa pulse oximeter? Itu mendeteksinya panas. Mendeteksi oksigen bu. Mendeteksi Oksigen dalam tubuh. oksigen dalam tubuh. Caranya gimana? Dengan sinar UV. sinar ultraviolet. Sinar apa? Udah dong, saya buka buku dulu. Oke, dibuka dulu pembahasannya. Masa lupa sama yang ditulis? Dan bukunya di mana ya? Nah, itu dituliskan itu Bu itu. Pep. Bisa. Jadi depan. Iki wak. Udah ada kulit aja. Oh, enggak. Ayo Jos dibantu Hexa. Gimana caranya? Jos buku taruh mana Jos? Di sana. Iya malah di sejarah kayak gini bingung. Tadi juga ada semuanya. Oke. Sambil menunggu kelompok 1 mungkin kelompok 2. Daniel, alat apa Daniel? Kita belajar dari kelompok kami pendeteksi vena loh. Mendeteksi vena. Ya, Cara kerjanya dia memancarkan sinar inframerah pada kulit tuh, memancarkan sinar inframerah pada kulit, tingkat kulit. kulit. Ya. Setelah itu Setelah itu cahaya yang dipantulkan ditangkap oleh detektor. Iya, detektor. Oke. Itu kelompok 2. Ini kelompok Kelompok satu sudah ketemu bu. kelompok 3. Kamu lu gak jadi. IZ gimana? Alat apa IZ? Endoskopi yo. Endoskopi. Cara kerjanya gimana? Fungsinya dulu, Mas. Fungsinya untuk mengecek organ dalam pasien secara minimal invasif. Apa sih invasif itu? Bukan Tadi alatnya namanya apa? Endoskopi. Fungsinya? untuk melihat bagian dalam organ pasien Ya, caranya dengan masukkan selang fiber optik yang ada cahaya caranya sinarnya ke dalam tubuh pasien. dalam tubuh pasien. Oke. Jadi ada 3 alat ya. Alat yang pertama pulse oximetry atau sering kita sebut dengan oximeter. Alat yang kedua apa tadi? Vena. Iya. Mendeteksi vena. Alat yang ketiga adalah endoskopi. Oke, kelompok 2 silakan dilanjutkan cara kerjanya gimana? Kelompok. Iya, kelompok 1. Kelompok 1. Menggunakan cahaya inframerah. Jika lebih banyak cahaya inframerah diserap, hemoglobin lebih banyak membawa oksigen, maka alat oximeternya mendeteksi oksigennya lebih tinggi. Ya. Jika lebih banyak cahaya merah diserap, maka hemoglobin kekurangan oksigen yang menjadikan oximeter mendeteksi oksigen di dalam tubuhnya rendah. Oke, baik itu tadi sedikit paparan ya tentang tugas kalian tentang contoh-contoh alat elektromagnetis yang mengaplikasikan sensor optik. Nah selanjutnya nanti kalian bisa menulis ya hasil didiskusikan lagi dan ditulis hasilnya kemudian dikumpulkan di sepada ya. Saya kasih waktu yang bagi yang belum mengumpulkan saya kasih waktu sampai nanti siang. Oke, lanjut. Kalian kan masih sudah membaca-baca ya. Sekarang saya pengen kasih apresiasi. Jadi ini kayak kuis kecil. Menurut kalian alat elektromagnetis mana yang menggunakan sensor optik? Silahkan join di kelas lain lagi dan kalian pilih jawabannya. Oh ini sudah ya. Oke sudah memilih. Ada yang memilih A, alat laser. Ada yang milih B, yang paling banyak pilih C. Ada yang D, ada yang E. Kalian sebenarnya boleh memilih salah satu. Milih lebih dari satu maksud saya. Iya, jangan ke satu. Nah jadi yang paling banyak C ya, pulse oximeter, karena tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 kalau aplikasinya pulse oximeter. Jadi semuanya jadi tahu kalau pulse oximeter itu buat salah satu alat yang menerapkan sensor optik. Apakah hanya C aja
Tidak benar. Tidak benar. Dan untuk jawabannya juga. Itu laparoskopi itu mirip dengan endoskopi yang menjelaskan kelompok juga. Laparoskopi juga menggunakan sensor. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi nanti di akhir perkuliahan ini setelah dijelaskan kalian pasti tahu beberapa contoh alat medis yang menggunakan sensor optik. Nah ini dia pembukaannya optical sensor. Kita sudah pernah membahas ini di sensor apa kemarin? Flow, sensor flow dan level. Jadi masih ingat? Jadi ini kemarin di sensor level kemarin kan untuk mendeteksi ketinggian air, untuk sebagai indikator apakah penampung air itu sudah penuh apa belum. Salah satunya itu juga menggunakan sensor optik yang sebelah kiri, karena ketika airnya belum penuh, berarti kan cahayanya bisa dideteksi ya. Berarti oh ini berarti airnya belum penuh. Tapi sebelah kanan cahayanya ini dia terhambat oleh air sehingga detektor nggak bisa menangkap. Ketika detektor itu nggak nangkap, oh berarti ini airnya sudah penuh. Jadi intinya optical sensor itu kata kuncinya cahaya. Dia pakai cahaya untuk mendeteksi. Apa yang dideteksi? Banyak perubahan fisik dari air yang belum penuh sekarang sudah penuh. Apa yang dideteksi? Dari perubahan volume darah misalnya. Apa yang dideteksi? Perubahan jaringan-jaringan tubuh yang pakai endoskopi tadi disinari. Keadaannya gimana sih? Itu tadi. Dalam bidang elektromedis perannya penting untuk tahu kondisi pasien. Pakai endoskopi tadi atau laparoskopi. Deteksi penyakit dan pengembangan teknologi diagnostik non-invasif. Saya jelaskan mumpung di sini ada non-invasif. Apa sih non-invasif itu? Gimana? Tidak mengganggu pasien. Tidak mengganggu pasien. Lebih tepatnya tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Contohnya, kalau infus masuk ke kulit kan, masuk ke organ. Ya. Tapi kalau misalnya sinar laser, Boleh. iya. Kalau misalnya cuma ini pulse oximeter tidak sampai masuk ke dalam jaringan tubuh. Kalau oximeter dia cuma menjepit di sebelah jari-jari tangan. Endoskopi dia ibaratnya secara umum kayak senter yang dimasukkan ke dalam tubuh, jadi tahu oh ini di lambungnya belum ada makanan karena belum makan. Benar. Iya, oh ini di usus besarnya masih menumpuk karena belum dikeluarkan. Ya, itu misalnya itu contohnya nanti invasif dan invasif. Jadi sensor optik ini secara umum, secara mendasar dia itu merubah sinar cahaya. Dia pakai sinar cahaya yang diubah menjadi sinyal elektronik. Karena pada dasarnya kan sensor itu adalah perangkat elektronik, jadi harus diubah menjadi sinyal elektronik. Apa yang bisa diukur? Bisa suhu, kecepatan, level cairan, tekanan, perpindahan, getaran, dan lain-lain. Sensor optik ini dia mengukur kuantitas fisik cahaya dan kemudian dirubah dalam bentuk yang dapat dibaca.
informasinya itu keluar, ditangkap oleh detektor dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa elektronika. Nah, di sini terjadi interaksi ya. Dan kita bisa melakukan atau bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam objek. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa, coba jelaskan ulang, Raja. Aku masih bisa itu. Gimana tadi prinsip kerjanya sensor? Ada 3 komponen, ada gelombang cahaya dan ada objek dan interaksi ini, kemudian ada detektor. Ceritakan ulang gimana? Pokoknya itu panahnya muter-muter lah. Iya, Jadi yang itu kan dalam prinsip kerjaan elektronik itu ada objek berbicara Sabar Mas Ki. ada objek dan di dalam objek itu ada interaksi. Interaksinya itu berupa gelombang cahaya yang memasukkan ke arah detektornya. Terus ditangkap oleh Ditangkap ditangkap sama
pasti ada dua komponen yang berhadapan itu. Nah, yang bagian bawah itu namanya receiver dan yang atas itu emitter. Nah, jadi sistem untuk kerjanya sensor tersebut itu Misalnya produknya botol kecap. ya, misal produknya botol kecap. Jadi itu nanti kalau botolnya sudah melalui sensor itu yang di alat yang jalan itu namanya, nah itu nanti ya itu nanti bisa buat mungkin sensor counter atau menghitung. Jadi menghitung banyaknya produk atau menghitung apalah terserah pokoknya ya. Nah itu nanti sistem kerjanya seperti itu. Kalau sensornya menangkapnya itu jadi dari sensor ke barang terus masuk ke receiver bener Bu? Yeah. Receiver lah nanti baru diterima datanya dari situ. Tandanya gimana kalau pas lagi ada benda? Kalau ada benda nanti tandanya flatnya mati, lampu yang di atas itu mati maklum. Nah itu Karena nggak ada cahaya yang karena ditangkap. dia nggak ada cahaya yang ditangkap. Nah itu nanti otomatis mati dan akan masuk ke datanya seperti itu. Itu saja yang saya jelaskan. Jadi gitu ya. Oke. Jadi yang ini namanya itu sensor sinar tembus. Probing. Jadinya kenapa kok sinar tembus? Karena kalau lagi ada cahaya yang ditangkap dari ada benda, kalau ada dari selanjutnya kelompok 2 retroreflektif. Siapa? Oke, silakan Daniel. Di sini biar temennya bisa lihat semuanya. Jadi dari yang kedua ini berbeda sama yang pertama, di mana receiver dan emitternya yang pertama itu berhadapan, sedangkan yang kedua ini hanya berada pada satu sensor dan berpatut pada detektor yang ada di depannya. Jadi ketika suatu benda ada atau kotor, sensornya akan pantulkan dari botol lalu masukkan kembali ke sensor. Jadi jika tidak ada botol, sensornya memantul ke detektor itu. Jadi jika ada benda nanti dari benda nanti langsung dihitung sama sensornya tadi. Oke, misalnya di sini ada benda, tapi detektor ini menangkap nggak sinyalnya? Dari detektor pantulkan kembali ke Ini kan reflektor ya untuk memantulkan. Misalkan di sini ada botol, produknya botol kecap. Kalau ada botol kecap di sini, detektor bakal menerima cahaya atau enggak? Daniel? Berarti counternya menghitung ya? ya. Ya. Kalau nggak ada botolnya? Dia Jadi satu. Oke. memantulkan. Ya, oke, terima kasih Daniel. Lanjut ke kelompok 3. Siapa yang menjelaskan? Saja. Kelompok 3 siapa? Pasti. Ayo, kelompok 3 siapa? Ya. Ini akan menjelaskan dari sensor tadi siapa? Ya. Jadi begitu adalah Sensor dari foto tadi, kalau nggak revisi itu saya gunakan dalam industri maupun otomotif. Oke, saya putarkan kembali videonya. Nanti kamu jelaskan berdasarkan yang kamu lihat ya, Raja. Enggak, kamu tetap di sini. Yes. Gimana? Sudah bisa
teknik industri. Makanan, bisa Minuman. industri makanan, minuman, Pabrik. otomasi industri, misalnya otomasi industri. Misalnya mendeteksi, oh di sini sudah tidak ada benda, atau oh di sini di tangki itu minyaknya sudah penuh. Setelah minyaknya sudah penuh, otomatis apakah mengaktifkan sirine atau Berkanan begitu. atau mengaktifkan apa sih apalah yang harus difungsikan di dalam pabrik itu. Pemantauan lingkungan, misalnya kualitas udara, kekeruhan air, level air, yang notis medis. Nah ini nanti akan kita bahas ya, seperti oximeter, monitor glukosa, dan sistem pencernaan endoskopi dan detektor ketahanan. Nah ini di bidang medis, ini yang dijelaskan kelompok 1 tadi. Oximetri, sudah pernah melihat alat oximetri? Oximeter. Nah, di mana melihatnya? Di rumah. Di rumah sakit. Di rumah. Oh di rumah. Di rumah. Punya, berarti di rumah punya Punya ada banyak. banyak. Karena kenapa kok bisa banyak? Rumahnya Ambil di rumah sakit. Ambil di rumah sakit. Nyolongan Ya. Gunakan untuk apa? Periksa di rumah. Waktu COVID bu. Oh waktu COVID ya. Iya Iya, iya. iya. Apakah sekarang masih sering digunakan? Udah Enggak. perusahaan. Ini salah satu fungsi kita kuliah. Kok perbaiki lah. Ya, kita perbaiki harusnya bisa. Oke ini satu. Apa sih dimarahin ibu saya Oximeter ini namanya oximeter untuk saturasi oksigen. Karena pas COVID itu sering digunakan yang untuk saturasi oksigen. Apa kalian sudah pernah dipasang di kalian? Sudah. Pernah? Siapa yang pernah? Oh pernah. Berarti pernah kena COVID ya? Pernah. Nah, Oh, pernah tuh. Pernah. Gimana rasanya? Namanya bisa Kalau tapi mau kerja di rumah sakit. kemudian nih bisa terus. Loh ini musim COVID juga lagi loh. Iya. Iya. Lama sendiri. Katanya. Nah, ini wayang golek duit iki negara nih walau. Nah, jadi oximeter itu yang di mungkin Hexa bisa menceritakan Satu. caranya pemasangan oximeter itu gimana, terus yang dicek apa hasilnya apa, nanti bisa cerita Bisa. gimana? Alatnya itu kayak penjepit dulu. Kayak staples ya? Iya kayak staples. Terus bagian yang ada cahaya merah itu di kuku. Berarti tepat di kukus ini ya? Iya. Oke, terus Nanti tunggu berapa detik itu muncul berapa persen oksigen ini. berarti saturasi oksigen yang normal itu berapa persen? 90 sampai 100. 90 sampai 100. Waktu itu pas kena COVID Hexa di saturasi berapa? 80. 80. Berarti kurang ya. Itu waktu kena COVID. COVID yang apa itu? Nggak tahu. Oke, babi. Kan ada yang Omicron, ada yang Delta. Belum itu. Oh ya, tapi di rumah aja ya? Iya, di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Nah dia tadi seperti yang diceritakan Hexa ya, oximeter ini fungsinya mengukur kadar saturasi oksigen atau SpO2 secara non-invasif, jadi nggak perlu nggak ada yang dimasukkan ke jaringan tubuh kita, nggak pakai infus segala macam, nggak, dia cuma mendeteksi aja dan real time. Kenapa
Ketiga. Yo, ketiga. Pertama, kedua. Oh, yang sensor gambar loh, Bu. Iya, yang Itu itu ada berarti jadinya. pasti Pertama, kedua, apa ketiga? pertama. Yang pertama. Yang pertama siapa? Ya, kenapa Jus? Ayo, Ayo. makan dulu. Kenapa kok yang pertama? Karena yang apa sensornya Sensornya tembus, oke. Yang jawab kedua siapa? Ya, kenapa? Apa aja? karena itu kan lebih dari satu kan dari butuhan Iya. Dari kuku, kumanku. ya mengandungkan dari dari atas sensornya itu memantulkan kembali Ke ke atas lagi atas lagi. karena ada dua Oke. dan Ya, jadi berarti yang benar pertama atau kedua? Yang pertama, karena itu ada dua komponennya. Ada emitter, ada receiver. Emitternya yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Berarti receivernya yang atas. Jadi dari bawah menembus jaringan kulit langsung ke atas. Kalau jenis yang kedua, berarti itu bakal balik lagi, harusnya bakal balik lagi ke bagian yang bawah. Ya enggak? Tapi karena itu sinyalnya itu nggak balik lagi ke bawah, tapi langsung dideteksi di bagian atas. Sehingga ini jenis yang pertama. Cara kerjanya, nah LED-nya itu masuk, sinarnya masuk ke jaringan kulit kita di bagian ini, di bagian jari, mengukur kadar saturasi oksigen. Terus caranya gimana? Itu kan berarti dia ketika saturasi oksigennya itu tinggi, maka cahayanya kan nggak semuanya bakal diterima di bagian atas, tergantung kadar saturasi oksigen. Kalau yang diterima itu dikit, berarti kadar saturasinya sudah mencukupi. Tapi kalau cahaya yang diterima ini banyak, berarti dia saturasi oksigennya rendah. Kasarnya gini, misalkan kelas ini kosong, kan cahaya gampang aja lewat dari depan ke belakang tanpa terhalangi oleh kalian-kalian ini. Tapi kalau ada kalian, anggap kalian itu adalah oksigen. Tapi kalau ada kalian, maka cahayanya itu akan terhalangi sehingga yang ditangkap detek. Kalau ini karena banyak terhalangi, karena cahaya yang saya terima cuma sedikit, saya mau menyampaikan ke layar itu ya, itu kan ada layar LCD. Saya mau menyampaikan ini yang ada kadar oksigen yang sudah saya lewati jumlahnya sekian. Gitu. Cara kerjanya oximeter. Ya, peralatan medis yang sederhana kok, ini bukan yang harus pasien monitor darurat. Ya bisa sih untuk yang darurat juga. Oke. Nah, sudah bisa paham ya oximeter? Khususnya kelompok 1 paham? Yes, Tapi right. bisa ditambahkan di pembahasannya. Jadi yang kedua, fotoplatismografi. Kalau ini gimana? Ini sama juga disebut. Hampir sama. Hampir, sudah ada yang pernah lihat belum kalau yang ini? Belum saya. Pernah di mana? Di Yusron. Google. Ini Di dunia nyata. Maksud saya di dunia nyata. kayak tidak ada tuh Oh gila ada. bebas tuh. Ada lagi yang pernah melihat? Ya bener kok. Pandu sudah pernah lihat belum platismografi Pandu? Pernah, Bu. Kalau pas COVID Pandu pernah kena COVID nggak? Gimana? Pernah terjangkit COVID apa enggak dulu? Pernah. Terus isolasi mandiri di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sendiri. Terus? Dikurung semua dewe kan. Oh dikurung. Gila autis gue ini masuk. Dulu ngeceknya gimana? Swab atau pakai oximeter juga kayak biasa? Sama kayak Excel. Oh sama kayak Tapi biasa. saya lupa caranya. Oh lupa caranya. Oh, tidak ada. Panganannya ngarep Foto omah, saya. platismografi. Masa kewan, lho. Kalau tadi oximeter, sekarang kita ke fotoplatismografi. Ini mirip, dia mirip sama kayak oximeter ya. Hanya saja fungsinya berbeda.
jaringan. pakai LED, monochromatic cahaya tunggal. Caranya gimana? Saat jantung memompa darah, darah lebih banyak mengalir ke jaringan sehingga cahaya lebih banyak diserap. Ya, kalau darahnya banyak, cahayanya itu banyak yang diserap. Sama seperti konsepnya tangki air tadi. Kalau airnya hampir penuh, cahayanya itu diserap sehingga nggak ada yang ditangkap detektor. Tapi kalau kira-kira kalau darahnya dikit gimana? Lanjut terus cahayanya. Ya, cahayanya lanjut terus. Cahaya yang tidak diserap ini akan dideteksi oleh fotodetektor dan berubah menjadi sinyal listrik namanya sinyal PPG yang menampilkan ini data sesuai detak jantung. Jadi kalau darahnya banyak, misalnya cahayanya ada 20, oh darahnya banyak, yang diterima cuma 2, ya cuma 2, cuma 5, dan nanti oh berarti detak jantungnya sekian gitu. Itu untuk foto seismografi. Itu sama, ada emitter, ada detektor. Kalau ini jenis sensor yang keberapa berarti pandu. Jenis sensor yang keberapa pandu. 2. Andika, jenis sensor yang keberapa? Kalau foto seismografi. Iya. Apakah 2 sama seperti pandu? King. Sampingnya ada Kel. Sama. Kenapa? Kenapa kok 2? Bisa jelaskan? Bisa pandu, bisa Andika, bisa Daniel. Andika, gimana Andika? Andika ya Bu. Oh, tadi. Saya kalau jadi cahaya emitter itu memantul ke detektor itu. Terus itu nanti memantul lagi ke emitter. Oke, jadi karena kalau Andika menerangkan itu dia dari emitter ke detektor dimantulkan lagi ke atas. Oke. Kalau sensor yang kedua, coba kita lihat catatannya juga dibuka. Sensor yang kedua itu emitter dan detektor itu berseberangan, ada di 2 sisi atau berada di dalam satu alat. Berseberangan. Hah? Berseberangan apa? Dalam jenis yang kedua, Iya berseberangan detektor sama emiternya. apa benar? Apa benar? Berseberangan. Kalau yang berseberangan tadi jenis yang keberapa? Yang kedua. Pertama. Pertama. Kedua juga berseberangan detektornya. Oke, kita lihat Survei. Bukti ya. kak. Survei. Bukti kak. Oh, babi. Ini ya yang kedua. Tapi ini, Mantul. nah ini sebagai pemantul saja. Emitter dan detektornya sama-sama di sini. Menggunakan pemancar dan penerima dalam satu perangkat. Jadi pemantul itu bukan detektor ya? Bukan, cuma memantulkan aja. Reflektor. Reflektor. Kalau nggak ada benda, dia memantulkan lagi. Kalau ada benda, dia memantulkan. Berarti ini jenis yang keberapa ya? Bukan makanya mantul. Jenis Wah, yang jenis yang pertama. Ini ada emitter, ini ada detektor. Ini langsung dideteksi. Kalau cahaya yang dideteksi banyak, berarti darahnya banyak atau sedikit? banyak. Harusnya. Sedikit. Kalau lebih banyak darah mengalir, lebih banyak cahaya yang diserap, berarti cahayanya yang diteruskan sedikit karena banyak yang diserap. Dan sebaliknya, kalau darahnya sedikit, cahaya yang diserap itu berarti sedikit dan yang ditangkap detektor itu banyak. Nanti maka sinyal PPG ini akan menyampaikan kalau detak jantungnya itu lebih banyak. Ya, itu fotografi semografi. Oke, selanjutnya elektrosugri. Kalau ini kayaknya bukan sugar gula loh ya. Kalau ini kayaknya belum ada yang pernah melihat. Ya enggak? Atau pernah? Ini kan alat bedah. Jadi elektrosugri
kerja sih kayak ikan, kayak ayam cemani. Iya. Dibelek begini ngambil. Situasi. Lembong AI. Gitu ya. Jadi ini itu ketebalan jaringannya berapa sih? Kayak gitu. Sensor optiknya. Kalau misalnya sekian mili, berarti pemotongannya cuma sekian mili itu. Nggak boleh lebih, kalau lebih nanti ke jaringan yang lainnya. Oke. Ini ya. Ini selanjutnya dari ini tadi kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya? Endoskopi. Endoskopi ini seperti yang dijelaskan kelompok 3 tadi, dia visualisasi bagian dalam tubuh. Jadi di senterkan, di cahayanya disinarkan ke bagian dalam tubuh, bisa itu kerongkongan, lambung. Nah nanti tampak di monitor ini ya kondisi lambungnya gimana, kerongkongannya gimana, paru-paru dan lain-lainnya. Dia akan tervisualisasi sehingga dokter itu lebih mudah mengambil tindakan penyelamatan. Cara kerjanya menggunakan serat optik dan kamera kecil untuk mengirimkan cahaya ke dalam tubuh dan menangkap gambar secara real time. Kira-kira ini jenis sensor yang berapa? 3. Ini aku mengantarkan saja. Yang keberapa berarti? 3. 3 medius ya, jadi dia cuma memancarkan saja. Visualisasi. Untuk selanjutnya melakukan visualisasi. Berjalan. Ini bukan akar-akar. Ginseng. Ini apa ini? Ginseng. Jaringan udara ya, Udara. Jadi ini teknologi terbarunya namanya Force Fiber Optic Real Shape. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan sebuah video. Oke. 3 tahun ya. Apa siswa? Siswa tak? Siswa. Oke, ini untuk Force Fiber Optic Real Shape. Real shape itu artinya apa sih? Real shape Asli. bentuk asli. Nah, bentuk aslinya arteri kalian berapa, tahu nggak? Lebih dari 10.000. Tahu nggak Andika? Bentuk aslinya arteri kamu ukurannya berapa? Panjangnya, lebarnya, 38 giga. ketebalannya. Kalau kayaknya berarti namanya belum tahu. Nah, Andika Urip. kan kecil banget ya, kalau kita di sini aja arteri kita, vena, jaringan itu kan bentuknya sangat kecil. Kalau kita mau melakukan bedah, kan itu sangat berisiko. Nanti jangan-jangan kebablasan ngomongnya kan. Itu sangat berisiko. Makanya ini ada namanya fiber optic real shape untuk tahu bentuk aslinya gimana, dan itu di zoom berkali-kali, ratusan kali supaya lebih jelas. Dan ini real time. Ini ruang bedah. Satu fakta bias ini. Ini bentuknya yang bedah. Grafis pembunuhan. Nah, ini pakai cahaya optik ya, pakai sensor cahaya ya, yang jadi organ-organ kalian visualisasikan di monitor ini. Arteri kalian yang kecil banget itu, nah bisa sebesar ini. Oh ini dia ada pecah-pecah ini. Halus. Oh ini mau yang mau dipotong yang mana, di bagian mana ini, di mana-mana. Jadi dokter itu melakukan bedah sambil melihat monitor. Kok bisa monitor memunculkan itu ya, pakai itu tadi sensor sensor optik. Itu bisa berapa jam? Bisa sampai 8 jam.
Itu biasanya buat yang mengalami penyumbatan di daerah. Anjay. Jantung. Nah itu merah-merah darahnya cerat-cerat. Bunganya terlalu ber. Jadi fungsinya ini adalah untuk diperhatikan fungsinya itu untuk navigasi di dalam pembuluh darah kecil atau berbelok-belok serta penempatan stent atau graf di lokasi yang sangat spesifik pada aorta. Jadi kan arteri itu bentuknya berbelok-belok gak karuan kayak akar-akar gini. Nah kalau nggak pakai itu asal kita melihat aja kan masa mau gini-gini kan nggak mungkin ya. Jumper di sini Pak. Nice. Jika goreng memang nice. Apalagi di jumper itu tidak bisa kita sentuh langsung pakai tangan kita. Ini yang mana ya yang mau begini. Salah satu teknologinya pakai ini fiber optic shape itu tadi. Jadi diperbesar dan kita bisa tahu yang mana aja. Ini ditandai dulu. Oh, aku nanti mau udah bagian sini, di sini ya. Menempatkan ini lokasi yang sangat spesifik pada aorta karena ini visualisasinya sudah di zoom berkali-kali lipat. Cara kerjanya menggunakan serat optik dan kamera kecil untuk menyembunyikan cahaya di dalam tubuh dan menangkap gambar secara real time. Oke, tadi aplikasinya ya. Jadi tadi aplikasinya ada berapa alat yang sudah dijelaskan? Satu apa? Oximeter. Dua, Batismografi itu tadi ya, batismografi. Tiga, elektrosurgery. Empat, laparoskopi atau dan endoskopi, dan ada 5 ya. Yang kelima fiber optic shape. Apakah hanya 5 ini? Tidak, masih banyak lagi dan kalian bisa mencari dan lagi. Oke, masih ada berapa waktu lagi? 100 menit berarti kurang berapa menit? 10. Beneran? Oh iya 5. Beneran? Tadi mulai jam berapa? Di? 10. Oke, mungkin kalian bisa melanjutkan diskusinya terlebih dahulu ya dengan teman-temannya untuk melengkapi tugas, menyempurnakan tugas-tugas kalian tadi yang saya akan Iya, sekarang. Nanti luasnya materinya apa? Luasnya materinya setelah ETS, mulai dari sensor flow dan level, mulai sensor proximity, sensor biosensor, sensor bioelektrik, dan juga ini yang terakhir sensor optik. Mantap. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok ini mempresentasikan secara sederhana ya tentang misalnya kelompok 1 tadi pulse oximetry, kelompok 2 apa dari nama alatnya, terus kelompok 3 tentang endoskopi. Jadi masing-masing presentasi kayak saya menjelaskan masing-masing alat tadi. Nah, diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1 silakan ke depan dan kelompok yang lain bisa bertanya ke kelompok 1. Ayo, dalam kita. Gambar itu. Tentang pulse oximetry ya. Iya. Aku mau maju lah. Lewat satu toh, cuma satu doang. Satu dulu. Ya oh enggak, maksudnya semua anggota kelompoknya. 10 menit 3 serangkai. Ayo dia menerangkan. Tadi kan pulse oximeter. Oke, silakan diterangkan pulse oximeter. Kalian itu apa, fungsinya gimana, cara kerjanya gimana. Adik kakak. Adiknya kami mungkin jadi cerita
postingnya nggak jelas. Masih jahit. Ini saya. Siapa yang adik kakak? Dia sudah Oh iya. Kami kandung, kami kandung. mirip. Sudah jauh itu bu. Sifatnya mirip. Beda sebenarnya. Om Iman Om. Apa sih Kalimantan sama? Dua serangkai Kalimantan Timur sama Timur nggak jelas. Oke, mungkin Ya, bisa Pak. melihat itu saja ya. Soalnya sudah saya tampilkan di mana Ayo, meter kelompok 1. Bisa diceritakan ulang. Monggo Jus. Langsung ya loh, langsung ngomong sangat utak loh. Ayo 10 menit dari sekarang. Oximeter merupakan alat untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Alat ini menggunakan sinyal infrared yang mendeteksi oksigennya. Alat ini tidak merupakan alat yang mengukur secara non-invasif, dan alat ini memiliki keunggulan yang memiliki hasil yang secara real time, hanya beberapa detik hasilnya langsung keluar. Oximeter atau pulse oximeter adalah alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Cara kerjanya itu oximeter menggunakan cahaya inframerah untuk mengukur seberapa banyak oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Kedua, alat ini memberikan pembacaan dan menentukan saturasi oksigen atau biasanya dalam persen dan denyut nadi. Ketiga, untuk menggunakan jempitan alat pada daerah bagian tubuh yang disarankan pasti tangan-tangan dan rileks. Empat, biarkan alat terpasang selama beberapa detik dan stabil. Yang terakhir, saturasi oksigen normal biasanya kisaran antara 95 sampai 100%, dan di bawah 90% mungkin membutuhkan penelitian medis. Oke. Berarti coba jelaskan. Coba kalau tanpa melihat HP, coba jelaskan gambar Yang next saja ini kayak oh gambar ini. ya itu di sana ada teman-teman ada gambar jari dan juga apa itu kayak pandangan. Kebetulan itu ada alat ya pulse oximeternya. Jadi yang tanda merah itu adalah infrared. Ya beneran Kak. Jadi kalau mau beli ini harganya 25.000 ya. Beneran? Iya di saya Bu. Nah yang di atasnya itu ada fotodetektornya. Jadi fotodetektor sama infrarednya itu bekerja sama. Jadi untuk mendeteksi dari jaringan dari apa namanya kadar oksigen yang ada di kita, yaitu jadi fungsi untuk infrarednya itu menerima Pengirim memancarkan YouTube. Memancarkan. oh iya untuk yang infrared itu untuk memancarkan dan untuk mengirim ke fotodetektornya untuk dijadikan hasil yang real time seperti gambar yang di atas itu yang di kiri itu. Jadi akan langsung muncul hasil dari Oke Jos, gambar yang ini pilih yang ada tangannya ini saturasinya berapa Jos? Ini saturasi oksigennya berapa ini tadi? Normal apa enggak ya? Normal. Normal. Oke, saturasi oksigennya normal. Berarti kalau misalnya tadi kan ini melewati darah. Kalau kadar oksigennya banyak, cahaya yang diterima fotodetektor ini sedikit apa banyak?
mungkin dapat bogem dari yang jual ya Mas ya. Di kuning ya, Mas. screen kuning. Tapi itu ada nggak panduan cara penggunaannya itu? Oh ada Mas, nanti ada kita menyediakan dari. Oke, jelaskan cara penggunaannya. Iya, mungkin nanti ada. Gimana Mas Dani cara penggunaannya? Jadi cara penggunaannya itu nanti ada di panduan waktu beli nanti inputnya juga dapat box, ada buku panduannya. Ya nanti bisa dibaca untuk yang mungkin mempraktekkan untuk orang yang di rumah kalau butuh. Jadi itu nanti caranya itu langsung saja itu ada tombol power dinyalakan cetek, lalu dimasukkan cetek, Dinyalakan dulu apa dipasang dulu? dipasang dulu. Nah itu nanti dipasang gitu ya Mas ya, pasang cetek. Nah ini kan pincet sampai jebol dan apa Mas. Jadi kalau lebih jelas darahnya itu lebih jelas, nanti oksigennya lebih terbaca lebih jelas seperti itu. Jadi langsung saja dipencet. Nah mungkin menunggulah mungkin beberapa detik. Nah itu nanti akan muncul hasilnya. Itu bisa mendeteksi darah tinggi nggak? Itu beda item Mas ya. Kalau itu nanti di etalase ke nomor 4 ya. Berarti ini etalase berapa ini? Ini etalase 2 ini Mas. Ya etalase 1 loh. Bukan ini etalase 2. Aku sih dodolan. Untuk pembelian bulan ini apa ada kartu gratis ya Mas? Wah, masih kosong ini Mas. Tapi ada promo untuk etalase yang nomor 1 ini Mas. Ada boleh promonya nggak Mas? Diskon sampai berapa ya Mas? Mungkin Itu tadi sudah dijelaskan nomor 1 cara penggunaan, terus prinsip kerjanya, kegunaannya, beberapa pulse oximeter ini. Jadi saya tekankan itu untuk saturasi oksigen ya, untuk tekanan darah itu beda alat lagi. yes nice. Terakhir, oke, Jos mungkin bisa menjelaskan maksudnya invasif dan real time apa sih? Sebenarnya lebih yang pasti ya sudah ada langsung ada langsung. Invasif itu contohnya gimana? Invasif. Yang tadi loh, tadi sempat saya bahas kan. Ini loh Jos. Tapi nek aku tuh beda guys. Kalau pertanyaan Gimana Jos? Non invasif, ingat-ingat ya. Kita itu contohnya biar kalian paham. Kalau invasif itu kayak infus. Gimana infus? Masuk ke jaringan tubuh. Tapi kalau non invasif Tidak masuk ke jaringan tidak tubuh. masuk ke jaringan. Terus real time. Real time, real time. Secara langsung. Siapa dulu contohnya gimana sih real time? Kalau nggak real time contohnya gimana? Ya kalau nggak real time itu ya mungkin kalau kita baca ya menunggu beberapa menunggu hasil dari analisa dokter-dokter dulu seperti mungkin CT swab, scan, terus habis itu Obat terus habis itu ini apa namanya PP. ya untuk menganalisa kita itu sakit apa itu ya itu juga bukan real time. Ini oksimeternya real time ya beberapa Yes. saja. Oke, terima kasih kelompok 1 bisa disempurnakan laporannya dan nanti siang. Terima kasih Bu. Oke, lanjut kelompok 2. Tempura tadi. sosis lagi. Berpulsa nih. Aduh baju merah. Integrasi dulu kosong materinya apa? Nah, ini kan gitu. Tapi nggak penting gitu. Aku jadi orang Tadi kalian tekankan sensor apa? Oh tenang. Oh, iya. Makanya baru masuk ya kelompoknya sampai kayak hati. Tapi sing mesti oke wong itu. Jadi Coba diperhatikan agak ke sini. Kita teman-temannya. Oke, silakan dijelaskan kelompok 2 ini tentang sensor apa? ini kan ibu
Jangan yang usum. What? Bagian ini, bagian tangan. Masih kalau ada pendarahan apa yang bocor. Terus cara kerjanya gimana? Dari Ya, cara kerja tadi memancarkan sinar optik. Inframerah. inframerah pada kulit saya. Sama ya? Kayak fotoplatismografi ya? Iya, sama kan Ya, dia? beda bos. Iya. Dia gambarnya di permukaan. Oh, kayak di scan ya? Iya, kan. Oke, terus kirim aja kan. berarti jenis sensor yang coba diperhatikan yang lain. Berarti jenis sensor yang keberapa kalau di scan? Yang 14 terus. Iya. Bukan yang mana? Iki Bukan. Tidak. mantul ya sih. Coba mungkin bisa digambar. Mantul. Oh, yang ketiga kalau misalnya. Ada yang bawa spidol Mantul nggak? ya sih. Coba digambarkan dulu gimana sih Pathfinder. Oh, pistol. SHP. Jadi mau ngomong Caranya mantul. mungkin Oke. Data yang muncul di monitornya itu berupa apa? Tekanan darah kah atau kekentalan darah atau apa? Ini buat pendeteksi aja. Kan kalau mau disuntik kan nanti dari Oh, untuk mencari vena ya. Iya. Oke. Jadi ini yang keberapa ya? Ketiga. Oke, kalau ada yang dipantulkan kembali berarti ada. Kalau cahayanya lurus aja berarti nggak ada. Oke. Berarti untuk mengontrol apakah jaringan vena ketika mau disuntik. Oke, baik. Cara kerjanya gimana? Sinar yang digunakan sinar apa ini? inframerah. Inframerah, kemudian dipancarkan ke Kulit. kulit. Kalau misalnya ada jaringan vena, memantul sehingga dideteksi gitu ya. Kalau nggak ada, Berarti kalau mantul atau bukan mendeteksi. oke, kalau memantul berarti tidak mendeteksi. Iya, itu tadi sudah dibahas jenis alatnya fine finder ya. Fine finder, bisa dituliskan namanya. Terus fungsinya untuk menemukan pembuluh vena di dalam jaringan biar ini ya berakusisi. Dan cara kerjanya adalah dengan memancarkan sinar tadi. Jenis sensor optik yang ketiga. Oke. Terima kasih penjelasannya. Kelompok 2 ada yang bertanya nggak? Cukup. Oke. Langsung ke kelompok 3. Lanjut. Kelompok 3 tadi endoskopi ya. Masih paham kan? Iya, yang ada di wajah. Kemarin dulu. Sabar saja, boy. Dia mau orang tak kaget. PN terus kok Kelompok 3
Gentar mas aja jujur. Pakai apa? LED. Kok LED? Pakai cahaya apa? Bis. LED, LED. Mikro kok sini. Salah tuh. Ya, yang diusulkan pakai cahaya apa? Maksud saya jenis cahayanya. Apakah asal pakai lampu neon gitu? Boleh. LED. Infrared boleh nggak? Karena kurang fungsi kayaknya juga. Infrared boleh nggak? Gimana? Tadi sudah saya jelaskan, di materi di PPT tadi ada pembahasan seputar jenis-jenis cahaya yang digunakan. Dari kelompok lain ada yang tahu jenis cahaya yang digunakan di peralatan elektromagnetis untuk sensor optik itu cahaya apa? Iya, cahaya tunggal. Cahaya tunggal ada dua macam tadi. Mikro. Mono. Ya, monokromatik tadi apa? Kok mikro. Ada apa? Ada cahaya apa dan cahaya apa? Infrared dan infrared dan oke, sudah Neon. bisa bergabung. Oke, cahaya yang digunakan untuk sensor optik itu cahayanya ada dua jenis tadi. Cahaya apa? Tadi sudah disebutkan infrared. Infrared satunya apa lagi? Infrared dan apa? Laser. Jadi endoskopi tadi pakai apa? Pakai laser. Pakai ini. Oke. Secara visual ini jenis sensor yang keberapa ya berarti? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Kenapa? Sehingga tampak di monitor. Cara kerjanya berarti cukup memancarkan cahaya. Oke, misalnya ini lambung atau kerongkongan. Apakah ketika kita masukkan di sini, apakah nanti semuanya akan tampak? Kerongkongan tampak, lambung tampak, usus tampak, atau cuma bagian tubuh yang spesifik? Yang spesifik aja, caranya gimana? Spesifik aja. Di ujungnya ada kamera Kamera kecil, terus ya ketika setelah itu dimasukkan ke misalnya kan dari pencahayaan LED tadi kan pancarkan jalannya itu Bu, jadi bisa kelihatan gitu dari kamera kecilnya. terus diarah-arahkan gitu. Mirip seperti USG ketika yang pengen dilihat itu kepalanya bayi, apa kakinya bayi, apa mulutnya, jantungnya, ginjalnya. Cara kerjanya menggunakan serat optik, ada kamera kecil dan mengirimkan cahaya ke tubuh dan untuk menangkap gambar secara real time. Saat itu juga bisa tampak. Oke, itu tadi penyampaian dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Satu pertanyaan. Kok suami gopo? Waduh pandu. Pertanyaannya? Ini lah. Pertanyaannya? Oke. Oke, kalau gitu saya tanya. Endoskopi Semangat itu saya. apa sih? Semangat saya. Semangat menghidup. Oke. Alatnya atau prosesnya? Kopi itu
setelah mempelajari materi ini tadi, apa aja sih yang kalian dapatkan? Atau apa yang semula kalian nggak tahu sekarang jadi tahu? Ya. Yang bisa jawab dapat makan. Ya. Beneran Bu? Oke. Tapi bohong. Bersiap Pak. Ayo apa? Apa pertanyaanmu? Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tadi Yang semula kalian nggak tahu sekarang jadi tahu. Aku saya Ya, ingin. gimana? Ini berarti kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita menuju ke jenjang yang berikutnya sesuai dengan prodi yang kita ambil. langsung gini aja, langsung gini. Kayak apa kok? Kayak Anies banget. Kayak apa? Ini pasti memang Anies. Basa-basi dulu, basa-basi dulu. Jadi ya seperti itu Bu. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan jenjang kita menuju ke up level yang lebih baik. Itu pertanyaan dulu. Yang kita dapat dari pelajaran ini. Saya jawabannya abstrak ya, kurang konkret. Aduh, malah kurang konkret loh cak koyo ngene cak ya. Bertele-tele. Sebelumnya enggak Pakai duitnya Gimana bisa? Kan sebenarnya belum tahu kalau alat yang dijelaskan tadi menggunakan sensor ada 3 optik itu. Sekarang sudah tahu Bu, ada beberapa macam. Contohnya apa contohnya? Yang sudah yang tadi kita belum tahu pakai sensor apa? Optik yang sistemnya Sistemnya yang apa? 12. itu sing dulu tadi ya Lagi. Nominasi ya itu jadi Oke. sama yang para fotokopi ya belum tahu juga sudah pakai yang sensor optik juga sekarang. Oke, yang apa baris ketiga? Wah, Apa yang menangis kalian dapatkan? Oh beribet. Oh, Yang kalian dapatkan apa di perkuliahan hari ini? Ayo sampaikan. Bisa aja Izet atau Aldi. Bukan saja dinaik, jangan macam-macam sensor optik. Ya macam-macam sensor optik di alat elektromagnetis. Kira-kira kalau misalnya ini, misalnya saya kasih kasus oximeter itu angka yang dihasilkan saturasi oksigennya itu beda-beda, maka kalian akan menyimpulkan gimana? Setiap alat kayak beda merek beda resistansinya. Oh, beda merek, beda resistansi. Ya. Kalau di alat yang sama, misalnya tadi, saya pakai tadi hasilnya 90, terus ketika siang menjadi 85. Tergantung aktivitas. Tergantung aktivitas. Bisa. Atau misalnya perubahannya sangat signifikan ya, misalnya dari 90 ke 50. Apa langsung kurang ini atau bisa jadi alatnya rusak dengan sekian kali pengulangan tetap. Nah, Bisa jadi. bisa jadi alatnya. Kalau alatnya rusak kira-kira di bagian yang mana? Sensor. Sensor. Oke, baris keempat sekarang. Pandu, apa yang didapatkan yang kamu ketahui dari pelajaran ini yang semula kamu nggak tahu? Mencari tahu. Dapat cewek. Kamu cewek. buahnya itu Bu ceweknya. Amin. Gimana? Nice. Bagus. Mungkin dengan beberapa ini kita bisa mendapatkan ilmu baru tentang sensor Sensor-sensor di materi yang kita bahas tadi, ya kita bisa mengetahui. Rasaku mau jawabanku itu dulu. Aku gak ngerti apa Oke, sensor satu aplikasi alat elektromedis yang kamu ketahui. pistol kamu. Satu. Fine finder. Oke, kelompok kamu. Kalau kelompok Wah, satu keren. tadi Oh, apa? ada tulisannya. Kelompok satu Pistol. tadi apa?
Kalau kelompok 1 tadi flu oximetry. Ya, oksimetri. Kalau kelompok dua. Kalau kelompoknya Ardi tadi agak susah bu, panjang. Kopi ini. Oh, iya. Endoskopi. Panjang Ya, itu. nanti dijelaskan lebih ulang ya di pembahasan. Boleh bu. Oke, ada pertanyaan Mandu? Mungkin untuk sekarang tidak ada. Oke, Di jangan next lupa time tugasnya saja. dikerjakan ya. Oh, alhamdulillah sudah semua. Kak. Ditambahkan lagi biar kamu lebih paham lagi tentang matematika. Anjay.